Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kimia Ceria. Hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, artinya mempunyai volume dan mempunyai massa. Materi diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Nah, teman-teman, mari kita bahas lebih dalam yuk. Nah, yang pertama dari zat tunggal adalah materi yang mempunyai sifat dan komposisi sama di seluruh bagiannya. Zat tunggal terdiri dari dua, yaitu unsur dan senyawa. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu unsur? Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat mengalami proses dekomposisi atau tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Bagian terkecil zat tunggal adalah atom. Contoh, perak, besi, aluminium, dan tembaga. Dalam memudahkan penulisan unsur, maka diberikan lambang tertentu untuk setiap unsur. Nah, contohnya K untuk kalium, Na untuk natrium. Untuk unsur ini terdapat dalam sistem periodik unsur. Bisa kita lihat di tabel periodik. Nah, terdapat banyak unsur di alam. 113 unsur telah diidentifikasi dan 82 merupakan unsur alami dan 31 unsur buatan. Apa sih wujud dari unsur? Ternyata unsur itu bisa berupa gas, padat, dan cair. Itu terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama itu ada golongan logam, ada non-logam, dan semi-logam. Nah, selanjutnya adalah senyawa. Apa itu senyawa? Ada yang tahu? Senyawa merupakan suatu zat tunggal yang tersusun dari dua atau lebih unsur, di mana unsur-unsur tersebut berkombinasi melalui reaksi kimia dengan perbandingan massa yang sama. Senyawa hanya dapat dipisahkan dengan cara kimia menjadi unsur murninya. Jadi senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun dari dua atau lebih unsur yang berkombinasi dan dapat dipisahkan melalui cara kimia menjadi unsur-unsur murni atau unsur-unsur awalnya. Kita contohnya adalah air. Air itu H2O. Air ternyata merupakan penggabungan dua unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Nah, air dapat dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen kembali jika air dipanaskan pada suhu yang tinggi. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai zat tunggal, unsur, dan senyawa. Selanjutnya, kita kembali ke pembahasan awal ya. Materi terdiri dari dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Sekarang, kita bahas mengenai campuran yuk. Nah, campuran adalah materi yang terbentuk dari gabungan dua zat tunggal atau lebih dengan komposisi yang bervariasi, yang pencampurannya tidak menghasilkan zat baru. Yang mana dalam penggabungan ini, zat-zat tersebut mempertahankan identitas masing-masing. Sebelumnya kita tahu, senyawa juga merupakan penggabungan zat tunggal, dua zat tunggal atau lebih yang berkombinasi. Namun senyawa ini membentuk zat baru, tapi campuran tidak. Kalau tadi senyawa itu Na dan Cl membentuk NaCl, H, hidrogen dan oksigen membentuk air, nah campuran ini penggabungan namun tidak menghasilkan zat yang baru. Dan sifat dan karakteristik campuran tergantung dari sifat zat tunggal penyusunnya. Pembentukan dan pemisahan campuran hanya melibatkan perubahan fisika, terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Apa sih campuran homogen? Ada yang tahu? Homo itu sama, ya kan? Artinya pencampuran dengan komposisi sama di seluruh bagian. Nah, campuran homogen ini biasa disebut dengan larutan. Bukan larutan coklat ketiga ya, hehehe. Nah, larutan homogen ini terdiri dari satu fase, tidak nampak adanya bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Tidak dapat disaring, dapat berwujud cair, padat maupun gas. Ngerti gak sih teman-teman? Nah, kurang paham kan? Nah, untuk memudahkannya, kita contohnya adalah larutan air teh manis. Ya, teh manis. Dalam pencampuran air teh manis, itu terdiri dari air, teh, dan gula, yang mana tidak meninggalkan sifat aslinya atau wujud aslinya dari si zat pembawanya. Air itu apa? Transparan kan, air. Selanjutnya adalah teh. Teh itu apa? Berwarna. Dan gula itu sifat karakteristik awalnya itu adalah manis. Ketika air ditambahkan dengan teh dan gula, maka semua karakter dari zat penyusunnya itu adalah sama, ada dalam penggabungan larutan teh manis. Kita bisa lihat air itu bening, walaupun dicampur dengan teh yang warnanya berwarna gitu, merubah warna, tapi tetap airnya menjadi bening. Dan ketika dicampur dengan gula, maka rasa manis, identitas dari si gula itu ada di dalam larutan itu. Nah, di dalam homogen ini, kita bisa tahu bahwa komposisi dari si larutan yang terbentuk itu adalah sama. Dan tidak ada bidang batas antara komponen penyusunnya, karena air, gula, dan teh larut semuanya, sehingga tidak ada fasa atau bidang pembatasnya. Nah, di dalam campuran homogen ini terdiri dari zat padat sebagai terlarut dan zat cair sebagai pelarut. Kita tahu bahwa air adalah zat pelarut, dan zat pelarutnya itu apa? Dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Nah, dalam homogen ini, dalam larutan homogen ini, campuran homogen ini tidak ada endapan saat didiamkan. Zat penyusunnya tercampur sempurna. Seperti yang tadi sudah dikatakan ya, ketika ada air, gula, dan teh, semuanya tidak ada terlihat perbedaan tehnya di bawah atau gulanya itu, tapi semuanya menjadi tercampur dengan sempurna. Berbeda dengan campuran heterogen. Apa sih campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi di setiap bagiannya tidak sama.
bidang batas antara komponen-komponen penyusunnya. Terdapat endapan saat didiamkan dan pencampurannya tidak merata. Ngerti nggak sih kalian maksudnya gimana? Nah, untuk memudahkannya, kita lihat misalnya ketika kita mencampurkan minyak dan air. Minyak dan air tidak dapat disatukan. Karena apa? Karena terdapat besar perbedaan massa jenis antara air dan minyak, sehingga air dan minyak tidak bisa disatukan. Dan ketika kita menyatukan air dan minyak, akan terlihat dua fasa atau tampak bidang batas antara komponen air dengan minyak, sehingga timbullah endapan minyak di bawah air. Seperti itu mengenai campuran. Selanjutnya adalah mengenai pemisahan campuran. Jika di dalam campuran homogen tidak dapat dipisahkan, maka di dalam campuran heterogen dapat dipisahkan. Cara-cara untuk pemisahan campuran apa saja sih? Nah, yang pertama ada pengayakan dan penyaringan. Pengayakan dan penyaringan ini dilakukan berdasar ukuran partikel. Selanjutnya adalah destilasi berdasarkan perbedaan titik didih, sublimasi berdasarkan perbedaan titik leleh, elektroforesis berdasarkan perbedaan muatan listrik, ekstraksi dan rekristalisasi berdasarkan perbedaan kelarutan. Nah, sekian pembahasan hari ini. Apakah kalian semua sudah mengerti?